Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Daeng Guru English. Di video kali ini kita akan bahas tentang penggunaan if conditional sentences, khususnya tipe pertama dan tipe kedua. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kalimat ini dengan tipe zero. Kalau belum nonton, kalian bisa lihat linknya di description kita ya. Nah, langsung kita mulai dengan kalimat first conditional sentence tipe pertama. Apa itu? Ini adalah kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan satu kondisi nyata yang bisa terjadi di masa depan. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah real condition atau kondisi nyata, possible to happen in the future, atau kemungkinan bisa terjadi di masa depan. Contohnya seperti ini. Misalnya tetangga saya akan mengadakan pesta minggu depan. Kemungkinan saya akan diundang dong, dan jika saya diundang, saya akan datang. Nah itu. Jika saya diundang, jika mereka mengundang saya akan datang. So in English, I will say, if they invite me, I will come to their party. Nah, ini contoh kalimat first conditional sentence. If they invite me, I will come to their party. Kalau kita perhatikan kalimat ini terdiri dari dua klausa, yaitu if, lalu diikuti dengan kalimat dalam bentuk present simple. Jadi ini if, lalu kalimat dalam present simple, ini kita sebut dengan kondisinya atau klausa if. Lalu I will come to their party. Ini adalah yang kita sebut dengan klausa utama ya, atau hasilnya. Nah, subjek ditambah dengan will, lalu kalimat kata kerja dalam bentuk pertama. Nah, itu. Dan penggunaannya kita bisa balik ya. Jadi kita tidak harus mulai dengan if. Kita bisa bilang I will come to their party if they invite me. Sama saja, ya, sama saja. Sekali lagi, if diikuti dengan kalimat present simple, lalu diikuti dengan penggunaan future tense dengan will, ya, gitu. Contoh lainnya, misal, if she gets the job, she will move to Jakarta. Artinya jika dia mendapatkan pekerjaan itu, dia akan pindah ke Jakarta. Ya mungkin karena kerjaannya memang di Jakarta gitu. Kita bisa menggunakan kalimat ini, if conditional sentence, itu biasanya untuk membuat janji. Ya. When you make promise, misalnya, I will pay you if you help me. Artinya saya akan bayar kamu jika kamu membantu saya. Bisa juga kamu pakai ini untuk memberikan semacam warning atau peringatan. Misalnya nih, if you do this one more time, I won't speak to you again. Ya, jadi, jika kamu lakukan sekali lagi, saya tidak akan berbicara dengan kamu lagi. I won't adalah will not. I will not speak to you again. Nah itu. Selain penggunaan will pada klausa utamanya, sebenarnya kita juga bisa menggunakan modal verb lainnya seperti can, should, must, might. Nah, contohnya seperti ini. Ya, penggunaannya dengan other modal verbs. Misalnya, if you ask him, he might help you. Ya, jika kamu minta ke dia, dia mungkin akan membantu kamu. Contoh lain, I can come over if I finish my job earlier. Di sini saya menggunakan can, ya, I can come over. Nah, inilah kalimat first conditional sentence. Sekarang kita lanjut ke yang tipe kedua. Oke, sekarang kita bahas mengenai conditional sentence tipe kedua. Di tipe kedua ini, kita gunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang tidak nyata atau bertentangan dengan situasi saat ini. Atau hanya sebuah situasi yang imaginary, atau situasi yang imajinatif, ya, imajinasi kita aja. Ya, atau lebih gampangnya sih berandai-andai. Ya. Misalnya seperti ini, saya tinggal di Makassar. Tapi kadang saya berpikir, jika saya tinggal di Bali, saya akan pergi ke pantai setiap minggu. Nah, itulah contoh penggunaan kalimat tipe kedua. If I live in Bali, I would go to the beach every week. Ya. Tapi kan kenyataannya saya tidak tinggal di Bali, saya tinggal di Makassar. Nah, kalimat ini sama dengan yang tadi tipe pertama, juga terdiri dari dua klausa, yaitu if, klausa if, tapi bedanya di sini if diikuti dengan kalimat dalam bentuk past simple. Ya. Nah, past simple. Ya. Lalu main clause-nya di sini kita tidak menggunakan will, tapi kita menggunakan would. Jadi subjek ditambah dengan would. Yes. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Yes. Yang perlu kita perhatikan bahwa meskipun kalimatnya simple past, tapi kita tidak berbicara mengenai situasi masa lampau. Kita berbicara tentang
situasi imaginary, ya, situasi yang imajinasi gitu. Jadi kita seandainya situasinya seperti ini nih, gitu. Contoh lain, misalnya, if I had a lot of money, I would buy a big house. Jika saya punya banyak uang, saya akan beli rumah yang besar. Ya, tapi kenyataannya kan saya nggak punya banyak uang. Ya, amin, mungkin nanti ya. I had a lot of money. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Nah, kadang-kadang kita bisa pakai ini juga untuk menanyakan mungkin sikap seseorang atau pendapat seseorang. Ya, misalnya nih, what would you say if you met our president? Yes. Apa yang akan kau katakan jika kamu bertemu presiden kita? Gitu kan, ya. Atau misalnya kita menyatakan suatu masalah kita, lalu kita minta pendapat seseorang, kamu bisa bertanya seperti ini, what would you do if you were in my position? Ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu di posisi saya? Nah, orang yang ditanya seperti itu bisa menjawab, if I were you, ya jika saya adalah kamu, I would be more patient. Saya akan lebih sabar. Wait, if I were you, okay. Mungkin kalian berpikir, oh, kok were ya, bukannya kalau pasnya I itu was ya, I was, bukan I were. Iya, sebenarnya pemakaian was juga boleh sih dalam konteks, mungkin kalau kalimatnya percakapan informal itu boleh. If I were you, if I was you, itu acceptable. Yes. Tapi untuk standard English yang benar adalah were. Jadi kalau kalian misalnya lagi ujian, ada soalnya seperti ini, ada pilihan was atau were, ya pilih were. Kalau kalian pilih was, ya mungkin akan salah gitu kan. Jadi apa subjeknya kamu pakai were. Ya. So, if I were you, ya contohnya misalnya, if my house were bigger, nah jadi apapun subjeknya, you pakai were. Ya. If my house were bigger, I would make a karaoke room. Ya, jika rumah saya lebih besar, saya akan bikin ruang karaoke. Sekali lagi kenyataannya rumah saya nggak besar gitu. Jadi kita gunakan tipe ini untuk menyatakan suatu kondisi yang tidak nyata. Ya. Jadi berandai-andai gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian memahami conditional sentence tipe pertama dan kedua. Berikutnya nanti kita akan bahas tipe ketiga dan mix, ya, tipe mix conditional sentence. Oke, sampai ketemu lagi.